Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga sifat buruk tercela ini wajib dihindari menurut Rasulullah SAW. Selain sifat kebaikan, sebagian beberapa manusia juga cenderung memiliki sifat buruk tercela pada diri mereka. Rasulullah SAW telah memperingatkan umatnya mengenai tiga perkara yang amat dibencinya, karena termasuk akhlak al-mazmunah atau perilaku buruk. Sebagai seorang muslim yang beriman, sudah sepatutnya kita menghindari segala sifat dan perilaku buruk. Contohnya, Allah telah memerintahkan agar kita menghindari prasangka buruk terhadap orang lain. Sebagaimana di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, Imam An-Nawawi mengutip sebuah hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dari Jabir radhiyallahu anhu. Pada suatu hari Nabi SAW berkumpul dengan para sahabatnya. Kemudian beliau memberikan nasihat yang menggetarkan hati. Sesungguhnya yang paling aku cintai di antara kalian dan paling dekat tempat duduknya denganku pada hari kiamat adalah orang-orang yang paling baik akhlaknya. Dan sungguh yang paling aku benci di antara kalian dan paling jauh duduknya denganku pada hari kiamat adalah al-satsarun dan al-mutasyadikun serta al-mutafaihikun. Kemudian para sahabat penasaran dan bertanya, "Ya Rasulullah, kami mengerti al-satsarun dan al-mutasyadikun, tapi siapakah al-mutafaihikun itu?" Rasul pun menjawab, "Al-mutakabirun." Pada hadis tersebut Rasulullah SAW menyebut beberapa golongan yang ia amat benci dan paling jauh duduknya menjelang kiamat kelak. Lebih jelasnya simak apa saja sifat buruk tercela berdasarkan sabda Rasulullah tersebut. Yang pertama, al-satsarun, orang yang suka celoteh dan suka membual. Sifat buruk pertama yang wajib dihindari yakni sikap membual dan mendusta. Orang-orang seperti ini banyak bercakap dan pandai bersilat lidah. Perkataannya memang terdengar logis, namun mengandung kebohongan dan tipuan. Golongan ini juga sering berbicara seenaknya dan kurang menjaga adab di dalam pembicaraan. Sifat buruk tercela ini harus dihindari sebagaimana nasihat Rasul sebagai berikut. Katakanlah yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari. Dalam Quran surat As-Saff ayat 2-3 pun menjelaskan sebagaimana, "Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Itu sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan." Yang kedua, al-mutasyadikun, orang yang berbicara berlebihan di depan orang lain. Sifat buruk tercela selanjutnya ialah orang yang suka berlebihan ketika berbicara. Ketika berbicara dengan orang lain, maka ia akan melebih-lebihkan perkataannya melebihi kenyataan sebenarnya. Dalam diri manusia terdapat hati wadah, akal pengendali, dan hawa nafsu keinginan. Jika hati kita kotor, maka yang keluar dari lisan pun kotor. Begitu juga sebaliknya. Hal ini sejalan dengan makna dalam Quran surat Asy-Syam ayat 8-10. Kemudian yang ketiga, al-mutafaihikun, orang yang suka membesarkan diri. Dan sifat buruk tercela terakhir yang mesti dihindari adalah sikap sombong atau angkuh. Seorang muslim wajib menjauhi sifat ini karena dibenci oleh Allah dan Rasul SAW. Seperti yang tertuang dalam Quran surat An-Nahl ayat 23. Tidak diragukan lagi bahwa Allah mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka lahirkan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang yang sombong. Quran surat An-Nahl ayat 23. Kita sebagai seorang muslim mesti memiliki sifat akhlakul karimah. Selain itu, hindari juga segala sifat buruk tercela, karena hal itu amat dibenci oleh Allah dan Rasulullah SAW. Itulah tiga sifat buruk tercela ini wajib dihindari menurut Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.